silakan dia ceramah nggak apa-apa, tapi tolong hargai kearifan lokal. Ya. Kenapa nggak di Betawi aja gitu? Duh, Ngeherinan Bandung ngeherinan. Oh, Sunda. Sunda Empire lah. Lain. Sunda Expired. nah, wayang tuh mesti dimusnahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong dan rekan saya. Dan saya si Arif Tales, itu tukang nasi goreng yang sedang magang jadi host. Tentunya di channel Mang Dragon TV ya, karena kalau Rian Sugondrong dan Arif Tales itu pasti di channel Mang Dragon TV kan. Kenapa? Karena belum ada yang ngundang di YouTuber lain. Betul sekali. Makanya untuk dulu kalau misalkan ada Rian Sugondrong dan Arif Tales sudah pasti channel Mang Dragon TV ya. Nah, tapi nanti ada saatnya yo. Oh, ya, iya, betul. diundang udah di Kobuzer. Insya Allah. Kuat halilintar Betul. Tapi saya ucapkan sekali lagi buat subscriber yang sudah men-like, share dan comment. Semoga iya mah. Semoga lebih bertambah lagi iya betul sekali. Pokoknya mah ya itulah ya. Jangan lupa di subscribe ya. Hari ini Jangan lupa subscribe dulu bos ya. Iya. Oke Mang Arif, jadi hari ini sudah lama sekali ya kita tidak mengupload lagi konten podcast ya. Kenapa? Karena memang hoream we sebenarnya namanya. Memang hoream dah. Hoream. Jadi bukan karena ada sesuatu ente, tapi karena hoream we urangna keur hoream. Karena naon hoream? Karena can aya nu ngundang YouTuber lain. YouTuber lain can aya nu ngundang ada urang. Sok atuh ka para YouTuber nu urang serada punya nama sok atuh undang urangnya atuh meni da marugi Tapi ngundang. kan ini spesial ya, edisi kali ini, episode kali ini Spesial, kita spesial. itu datang jauh-jauh nih dari Dari Jerman gitu kan. Ke Setiabudi. Setiap budinya. Kemana ini kan ini? Jadi kita ini sekarang berada di Bale ya, di apa Kabuyutan Geger Kalong ya. betul. Yang berada di Geger Kalong nih. Geger Di apa namanya Sekre Rumah Silat Indonesia, rumah kita rumah kita rumah Indonesia ya. Betul sekali. Jadi hari ini spesial ya, kita tidak syuting di studio ya. Kita Kita tuh mendatang diundang ke sini. itu sih. Enggak. Urang we Urang we, di Jatim. Hari riwa baturan. Tapi sebelumnya terima kasih nih kepada Kabuyutan Geger Kalong yang sudah menerima Mang Dragon TV nih ya untuk membuat konten podcast di sini gitu ya. Betul, ini satu lagi nih, ada ini dari Palintang Kopi ya, Palintang kopi Palintang. Ini kopi yang Pulang sana. kopi terbaik yang dipetik dari buah pilihan. Nah, pokoknya mantap sekali. nu saena pokoknya mah ieu mah. Enak pokoknya mah. Aya igena ieu. Aya igena ya. Aya ada. Adanya. Ada. Palintang kopinya. Pokoknya dicari di igena pasti aya pokoknya mah kopi terbaik sa jagat raya Satu sa. lagi nih, madu bawang tunggal. Tah. Di mana itu teh? Di madu udah asli. Tinu madu. Tinu bawang. tawon ya. Di tawon. Dan juga tidak lupa ya untuk dulur-dulur Mang Dragon TV yang sedang mencari sandal nih ya. Oh iya Mencari betul sandal sekali. nih. Cari sandal yang baik dan bagus langsung saja cari di IG-nya @northpeak.id ya, atau di Shopee juga ada tuh, cari northpeak.id aja ya. Nah, di sana ada sandal-sandal bagus sih, contohnya sih kita. Nah, aku segala contohnya gitu ya. Kita langsung saja mari teuing mengundang salah satu tamu spesial dunia akhirat. dunia akhirat pokoknya namanya. Ya. Acan akhirat mangke. Acan mangke. Dunia heula nya. Jadi beliau ini adalah salah satu artis nasional Mang Arif. Tapi artis nu kontroversial Mang Arif. Wah, Kontroversial. asli Nah. Jadi tersalah Mang Dragon tadi teh. Ngedatangkeun salah satu artis ieu. Nah, siapa nih? Setelah pesan-pesan berikut ini. Wah, langsung saja kita panggil Marifnya, langsung saja kita panggil. Ini dia artis kontroversial Indonesia ya. Oke. Siap. Kita panggilkan Kang Sandi Kang Tumiwa Sandi Tumiwa. ya. Wih, Kang gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Aduh. Bawa pasukan. Iya dong. Ini Power Ranger semua ini. Salam semuanya ya. Oh,
pasukan nih mah. Diserang gimana? Diserang. Ngeri. Jangan takut. Oh iya. Namanya silat itu membela diri. Ya kan? Betul. Bukan untuk menyerang diri. Kagak ada tulisan menyerang diri, adanya Betul. bela diri. Membela diri. Ah. Jadi kalau tidak diusik tidak akan membela diri. Ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomongin soal silat, kebetulan nih kita akan ngobrol-ngobrol mengenai dunia persilatan dan kebudayaan. Cak. Tapi sebelum sebelum kita itu- ngobrolin itu gitu kan, ini sosok dia ini sangat sip. Wah. Pokoknya mah salam dunia mah apaleun. Bisa we. apalin. Kan Ini orang ngomong-ngomong hukum. enaknya rokoknya nih. Oh iya. Woi. Ngomong-ngomong. Nah, Itu yang Sama bisa. saya. Rokok dulu, Om, rokok dulu. Nah, kita akan cari tahu perjalanan beliau sampai ke titik seperti ini gitu kan, sampai pernah terjun di dunia entertainnya sebenarnya sih. Tanya langsung ke orang lah. Itu bisa bahasa Sunda enggak? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit. Oke. Gitu. Berapa lama emang di Bandung? Saya berapa lama? Lama-lama. Lama berarti. Maunya lama. Berarti harus jago bahasa Sunda Lah kalau itu udah dia makanya ntar lama. nggak belajar Makassar. Jangan. Sama yang di sini. Sama yang di Sorosoro tuh jibun tuh orang itu banyak Wah, banget. ini kabuyutan ini semua. Iya, Sampurasun. Rame, Cik. Ada 2.500 orang di Oh, sini ngeri. menonton gitu kan. Nonton. Oke, Ya, kita langsung lari kita. Oke, kita langsung aja tanyakan bagaimana perjalanan beliau selama meniti karir ya di dunia entertain ya. Ya. mungkin awal karir nih Awal cerita karir. sedikit mengenai awal karir. Akang ulahnya manggilannya. Ya karena ini di Bandung Karena kita di panggil Bandung. Akang. Boleh. Kang Sandi nih awal karirnya kenapa dari apa dulu nih bisa sampai menuju ke dunia entertain? Ya. Berawal. Jadi gini, saya mengawali karir itu di dalam sebuah model, majalah model. Oh, dulunya model. Dulu majalah Aneka di Covergas Hmm. tahun 96. 96. Tahun 96. Ya. Terus akhirnya saya mulai dari bawah nih, jadi figuran. Tahun 97 di Anak Menteng. Anak Oh, di menteng. Jakarta itu. Iya. Dari awalnya tuh nggak dianggap sama orang-orang, cuman adegannya cuman pas lagi begini kan ada bucek dep dan lain-lain kan. Ya. Cuma di bangku sekolah lihat ke belakang, jangan ribut ya, udah. Udah itu doang. Iya. Mau tahu nggak dibayar berapa? Berapa tuh? 20.000 doang. Tapi pada saat 96 mungkin gede 20.000. Tahun 97. Oh, 97. 20.000, tapi bersyukur. Iya. Saya malah waktu dari 20.000 itu saya dapat rezeki pertama kali itu dapat 20.000. Saya kasih aja buat yang lain. Jadi Gitu. dari tahun 96 Dari itu tahun musik karir. 96, 97, terus tahun 2000 jadi Abang None Jakarta Selatan. Abang None Jakarta Selatan tahun 2000. Oh, kayak gini. Iya kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya kan? Iya. Nah, itu tahun 2000 terus mulai dari ke iklan. Iklan-iklannya dulu di HSBC, terus iklan Bank HSBC ya. Terus iklan Coca-Cola Company, Sprite, terus Tin Time dan beberapa iklan yang lain gitu. Ya kan? Habis itu baru deh mulai diajak di sinetron. Video klip Video klip dulu. Video klipnya dulu sama Best Jam. Best-Jam ya. Tahu. Ingat? Tahu? Tahu. Masih ada nggak? Saya mau belum dulu ada. Masih ada. Saya mah masih masih ada, Pak. Udah lahir masih belum? segede gini. Oh. Masih gini. Saya udah lahir, cuman baru segede gini. Judulnya itu Denganmu Tanpamu. Nanti dicari tuh di Nanti YouTube ada di cari YouTube. Denganmu Tanpamu ya, langsung tulis aja Ada di nih. YouTube tulis Denganmu Tanpamu gitu. Saat tanpamu tak lengkap hidupku. Salam buat semua tim-tim dari Best Jam ya. Salam hormat, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi model video klipnya tahun 2001 tuh. Iya. Terus Jikustik juga. Oh, pernah juga Jikustik juga Bang. Pongki ya. Iya, beberapa dulu di salah satu production house Avantgarde. Nah, itu tempat-tempat orang-orang jago-jago sutradara video klip yang bagus, termasuk Bang Riza Mantovani ada di situ. Oh. Iya, dia dari Pasar Minggu. Itu semua rumah kreatifnya. Ibaratnya kalau namanya nuansa gambar itu kalau dia udah bisa video klip dan dia bisa iklan, wah pasti nuansa pewarnaannya, penggambarannya, sinematografi pasti bagus-bagus. Tahu Riza Mantovani nya? Pernah dengar. Saudara kan? Saudara. Saudara. Oh, itu sudah terkenal Filmnya banyak sekali. banyak. Nikita Mirzani aja kan jadi model video klipnya, dia yang bikinin, keren Oh iya. semua gitu. Terus akhirnya saya berikut sinetron FTV dari tahun 2001
satu juga di salah satu TV di Indosiar. Film ini film Sinetron kolosal, FTP. film Oh iya, kolosal. Dendam Nyi Pelet. Kealaman orang itu. Itu kalamin itu, kalamin. Nonton? Pelet, ya. Nonton kan iya, yang pertama apa yang kedua? Yang ke satu. Satu kan, aku yang kedua. Oh. Oh, Gitu. maksudnya yang kedua itu. Kan ada season 1, ibarat 2, 3 gitu kan. Yang mainnya itu dulu Nana Kairina, terus almarhum Preti. Oh iya. Ya toh? Iya. Nah, itu aku main di situ jadi pendekar santri. Sudah menyatakan siap melawan kita. Untuk itu, kita harus bergerak. Itu mah punya peran itu mah nggak cuma berisik, nggak cuma Udah gitu nggak doang. begitu lagi. Oh, iya, itu mah ya. Artinya- Sudah naik levelnya. Jadi mulai itu di awal, ibarat gini, awal dihina, nggak dianggap, tapi kita terus berusaha sampai akhirnya diakuin. Betul. Gitu. Itu ada nilai-nilai ininya, moral yang buat saya pelajari bahwa kita harus terus berusaha. Konsisten, fokus di dalam apa yang kita jalankan. Jadi ibarat gini, rezeki pertama saya itu apa? Di dunia artis. Betul. Ya kan? Dunia Ya. artis. Berarti itu adalah rezeki pertama saya yang selalu saya syukurin. Ya kan? Nah, sampai akhir sekarang tahun 2000 saya kan syuting sinetron, filmnya Intan. Habis itu ada kayak permasalahan akhirnya saya terkesan jadi sensasi gitu kan, kontroversi gitu kan. Tapi nggak apa-apa, disyukurin. Syukurin ya. Kan itu jalan hidup. Emang itulah dinamika hidup tuh seperti itu. Betul sekali. Ya kan, mungkin saya yang dilihat, tapi kan masih banyak juga yang lain yang mengalami hal yang sama. Betul. Ya kan, tapi bagaimana caranya mereka bangkit di dalam keterpurukannya. Ya, Jadi kan? kalau sebelumnya tadi dari 96 itu nggak dihina mah nggak akan jadi seperti ini ya. Iya. Mungkin jalan hidupnya tuh harus dihina dulu baru bisa sukses. Oh iya, itu ibaratnya kalau di kuliah tuh di ospek. Di ospek dulu ya, betul. Mentalnya Digodok. 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 Gitu. Pernah nggak ikut ospek? Woi, Sering saya di ospek. ngospek saya mah. Oh nggak salah. Kalau pernah ngospek berarti pernah di ospek. Pernah. Benar. Iya kan? Ya, gimana pengalaman di ospek? Enak. 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 Iya, maksudnya jadi bahan Apa namanya cerita. jerit malam? Ngalamin nggak? Nangis tukang Nah, kalau amal. jam sekarang pernah ngalamin jerit malam nggak nih? Netizen Nggak kawan kita. tahu nih. Kayaknya nggak tahu nih soalnya zamannya udah beda. Zaman sekarang. beda ya? Iya sekarang. Artinya mentalnya belum digodok Belum banget digodok, ya. Iya. Gimana tuh ngalamin? Jadi kan biasanya zaman sekarang ini kan cuma pakai nonton ya kan? Ya, tapi via kan Zoom. nggak mengalami sendiri pengalaman empirik di dalam kehidupan kan gitu. Betul. Itulah netizen. Ya nggak apa-apa, netizen harus itu. Harus begitu. Kalau nggak ada netizen nggak rame, Betul. nggak berwarna, Iya. gitu kan? Apalagi kalau dibilang gini nih, kalau bilang apa orangnya pansos, ya kan? Saya nganggap pansos itu hal yang baik, kenapa enggak? Maksudnya apa? Kalau saya sebutnya mansober, Apa Apa teman yang sober? sober? Apa tuh? manjat sosial bersama. Manjat sosial bersama. Oh Iya itu kan? artinya itu. Loh iya, sekarang gini nih, misalnya kita bikin sebuah syuting ya, bikin produksi. Ampun tenang. Pasti kan ada parente. pemain yang sudah punya nama, ada pemain yang belum. Tapi kan mereka ini biasanya kita nih sebagai produser, saya kan akhirnya dari sinetron jadi pemain sehingga akhirnya juga saya memproduksi. Jadi saya tahu cara-caranya gitu. Jadi kalau dia belum punya nama tapi dia punya potensi, saya akan gabungkan dengan orang yang udah punya nama. Oh iya. Ya kan, sehingga akhirnya dia juga akhirnya punya pengalaman. Kita pastikan yang udah punya nama dan pengalaman ini kan akan saling berinteraksi Saling kan? berinteraksi. Memberikan masukan dan lain-lain. Ya. Karena itulah namanya ilmu. Ilmu itu jangan dipegang sendiri. Ilmu itu kan bermanfaat. Artinya kalau kita taruh di dalam sebuah produksi, mereka akan berinteraksi kan? Ya kan, membangun chemistry. Sehingga akhirnya ini terbentuk lah dia. Ya kan? Nah, kalau sekarang misalnya di medsos nih, orang bilang pansos nggak masalah. Waktu itu teman saya Barbie Kumasari kan, saya dibilang katanya apa, orang-orang netizen bilang pansos nggak masalah bro, sis terusin, kenapa? Saya anggap itu mansober. Kenapa? Emang harus kolaborasi. Betul. Kalau nggak gitu orang-orang nggak akan tahu. Ya itu kan emang dunia artis, dunia selebriti itu dinamika hidup. Harusnya mereka harus saling kolaborasi, nggak masalah. Orang apa namanya Barbie Kumasari juga kenal sama guru saya Hotman Paris. Saya kan juga sebagai lawyer juga. Iya. Ya kan, artinya kan guru ya sama guru ya pasti murid-murid ini ya nggak apa-apa silakan gitu, saling support namanya. Betul. Karena kita juga ini sebenarnya ngundang
Kang Sandi ini bukan ingin menggali ilmunya, ingin pansos sebetulnya mah ada yang naik. Lain ku ilmu teuing sama. Ya enggak itu mah. Itu mah serius. Tapi dah Gitu sudah serius. Masalah bagus. Tapi Loh, justru saya senang kenapa anak mudanya harus bangkit dan punya kreasi dan punya karya. Iya. Ya kan, dan kita yang nonton juga kan bisa terhibur. Betul. Artinya dapatan wawasan. Jadi kalau kita bikin suatu podcast ataupun konten harus kata-kata yang bermanfaat atau suatu hal yang menginspirasi. Gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang tuh kita ada satu perkataan yang kira cuman membuat pikiran kita atau orang nonton tuh jadi down. Nah, jangan begitu. Harusnya kita memberikan perkataan-perkataan yang positif. Terus juga hal-hal yang akhirnya mereka terinspirasi. Oh, gua harusnya begini ya. ya betul. Oh, gua harusnya begitu ya. Oh, berarti bidang gua ini. Oh, gua harusnya seperti ini gitu. Ya kan? Misal akang-akang ini, wah, misal anak muda, gua pengen kayak akang-akang ini nih. Ya kan? Iya. Supaya apa? Gua bisa berkarya. Betul. Bener gak? Bukan hanya bisa nyinyir ya. Bisa nyinyir, nggak apa-apa nyinyir terus, nyinyir yang lain gitu. Jadi keuntungan buat juga buat kita kan? Benar. Nggak apa-apa, nggak masalah jadinya. Nah, ya, nah, terus Tapi ngomong-ngomongin soal karir yang Ya. sampai sekarang pencapaiannya luar biasa gitu kan. Itu sebetulnya dari dulu memang sudah cita-cita atau enggak untuk menjadi seorang entertainer? oh gitu, jadi Atau apa sebutnya tuh terjun kagok gitu dah. jadi gini, dulu orang tua nggak setuju aku di dunia entertainment. Orang tua tuh pengennya aku menyelesaikan sekolahku, karirku dan berbisnis, usaha. Tapi karena suka nonton, mungkin suka nonton film-film dulu zaman dulu tuh kan nonton kayak Airwolf, tau nggak? Oh enggak nyampe. Baru segede gini. Airwolf tuh yang kapal yang helikopter terbang yang canggih. Belum lahir berarti, belum lahir. Tahu kali? Mungkin gitu kan. Ya, ada lah, Sama ada. Night Riders gitu, Kids. Tahu nggak? Enggak. Dia Barakus nggak tahu. Aduh. Dia Barakus. Dia A-Team. Yang rambutnya begitu kayak mohawk. Enggak. Badannya gede. Oh, A-Team, the A-Team. Tapi takut naik pesawat. Iya, Jadi kalau iya, naik iya. pesawat suruh disuntik dulu baru dia istirahat baru bangun. Tiba-tiba Oh, di iya, atas. tahu. Wah, di atas gitu. Tahu film itu. Nah, itu kocak loh itu. Nah, kalau gitu tapi mereka tahu apa? Mereka punya kayak apa? Seperti ini loh. Naturalisme. Naturalisme. Jadi pada tahun itu tuh aku suka nonton naturalis. Actingnya mereka naturalis. Ya kan pada waktu itu zaman yang itu actingnya kita di Indonesia itu kan masih sedikit baku ya. Ya. Nah contohnya gini, misalnya aku mau pergi, aku pergi. Ayo, kamu jangan ke situ. Hati-hatilah dengan dirimu. Hai Ani, kan gitu. Oh Ani, kan gitu. Bener gak? Iya, benar. Ya kan? Nah itu belum bisa zaman dulu di Indonesia belum naturalis. Tapi ke depan di tahun 2000 sampai aku ikut sinetron semuanya aku nonton film Ada Apa Dengan Cinta dan akhirnya aku main sinetron Ada Apa Dengan Cinta juga. Kita udah mulai tuh udah mulai kayak perubahan zaman lah ya. Iya. Zaman ini acting tuh udah mulai ke naturalis kayak ngobrol-ngobrol santai gitu tuh berikan ekspresi sedih. Jadi kayak orang tuh ngeflow di dalam cerita itu. Mengalir gitu ya. Mengalir. Ya kita nggak tahu nanti era milenial sekarang kan lebih pasti ada perubahan-perubahan lagi dalam seni acting. Jadi kita harus saya ini terus belajar. Ya kan? Kenapa saya sekarang ada di sini? Karena sedang belajar. Karena terus belajar. Bukan sedang belajar, terus belajar. Ngegali ilmu, belajar lagi, ngosongin diri, biar nambah lagi nih ilmunya. Oh ada yang baru semua. Jadi biar apa? Hidup terasa hidup. Betul. Karena Ada yang hidup tapi tidak hidup. Karena hidupnya hanya sebatas menghidupi dan hidupnya hanya hidupnya. Hidup. Iya deh. Ini juga bingung. Oh jadi memang bukan cita-cita dulu jadi Justru karena aku suka nonton. Karena suka nonton jadi aku pengen seperti itu gitu loh. Tapi itu sempat bertentangan dengan Orang keinginan tua. orang tua. Iya, orang tua nggak mau, pengennya dia selain kuliah semua seperti namanya orang tua ya, ya kan? ingin anaknya jadi orang. Jadi orang Orang itu yang seperti apa sebenarnya? Yang kakinya dua. yang gitu. benar kan manusia bukan orang. Oh, betul. Apa emang bedanya manusia? Nggak tahu gue juga. Pokoknya ada orang ada manusia, berarti udah beda dong. Iya. Ya kan? Manusia itu sejati, orang itu ya orang nyebut orang. Gue ngerti gue. Misalnya ngerti lah pokoknya mah. Sama ngerti, sama juga ngerti. Ya pokoknya orang manusia lah ya. Ya itulah. Pokoknya mah itulah.
Tapi itu sempat jadi lawyer juga itu atau gimana tuh? Nah itu kan Kuliah itu dulu karir, apa gimana? itu kuliah ataupun sekolah itu jadi diinginkan karena waktu itu ambil hukum sama psikologi aku di situ. Cuma tahu nggak nyesanya 10 tahun. Oh bagus, 10 tahun. Itu jadi nyumbang itu Atau terus gimana? ke universitas. Banyakan ini ya, banyakan liburan. Jadi terlalu cutinya kebanyakan. terlalu mencintai 4 kali kampus. cuti diambil. Itu terlalu mencintai Mencintai universitas. kampus. Ke kampus. Sampai 10 Iya, tahun. pas gua datang nanti udah pada jenuh-jenuh semua udah di ini tinggal aduh pusing. Yang sama udah pada jadi. Nah itu jamin. Tapi ngobrolin ini gitu kan, ini Kang Sani itu bawa pasukannya siapa? Wih. Dari tadi belum dikenalin. Iya, belum kasihan. kenalin dulu Nah, bukan dong. patung kan? Iya. Bukan patung itu. Bodyguard, Oh, bodyguard, Mat. bodyguard. Kan Bodyguard. ini takutnya ada yang nyegat di jalan. Jadi pas jalan ada yang maju. Mau aneh gitu kan? Oh, ini yang maju kan Ini yang maju atau ini yang duluan? Yang ini dulu, ini lebih senior daripada saya. di dunia silat. Iya, jadi saya ada seperguruan sebenarnya. Tapi ini siapa ini? Saya akuin bener. Tapi ini siapa ini? Ya, kenalin dulu. Ini adik-adik saya kenalkan nih. Ini sorry, ini kakak-kakak seperguruan saya. Iya. Di rumah silat kita. Pencak Jawara. Nah, coba jargonnya pencak Jawara gimana? Nama saya Muhammad Maesa Bahri. Muhammad Maesa Muhammad Bahri. Kenalan. Nama saya Kono. Husen? Apa? Asari. Husen Arsari. Oh jadi, Askari. jadi mereka ini satu perguruan. Ya, Jago-jago silat. itu hebat kan? Kalau ada yang nantang. Yuk. Berarti mereka itu jago bersilat lidah tuh. Enggak. Di salah. sini Salah. semuanya silat beneran. Salah berarti. Ini anak-anak ganteng-ganteng, kasep-kasep kalau dibilang kan. Kasep. Saya kalah kasep. Kasep. Kasep bener gak sih? Bukan kaset. Bukan kaset ya. Bukan kaset, kasep. Kasep. Ah. Ini kasep. Luar biasa ini. Saya ngeliatnya ada, aduh, anak zaman muda sekarang ya. Coba yang anak-anak muda yang lain pada ikutan kayak begini. Iya. Iya kan? Jadi semuanya tuh pada punya apa kreativitas dan hidup sehat. Ya kan? Punya kebanggaan. Saya aja bangga sama mereka. Apalagi orang tuanya ya kan? Apalagi orang tuanya. Apalagi saya. Saya mau jadi orang tuanya. Mau emang jadi anak. Gagal. Dimarahin sama orang tuanya. Awal awewe tak. Oh, ini satu lagi. Ini lagi satu lagi nih. Ini satu lagi. Aduh, ini ada. Sini gelis. Bener gak? Asup, Gelis. Gul. Nah, jadi harus ada Oh. gelis. Gimana? Gelis. Luar biasa. Ini sini. Jadi satu lagi siapa? Siapa ini siapa? Alia Zahra. Alia Zahra Bani. Kakak juga. Itu beliau ini adalah jago-jago ya di Wah. bersilat. Iya. Tapi tidak, Marif, karena manusia itu tidak ada yang jago, yang jago mah hayam. ayam itu apa? Ayam. Ayam itu yang Nah, ayam jago. Oh, jelema jago. Oh, sapi jago. Ya. ayam. Jadi tidak jago. Jadi Kompeten. 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 Nah, kompeten. kompeten. Itu ada di ensiklopedia. Ensiklopedia. Oh, Ensiklopedia. Ya biasa orang. Yes, Sunda. jauting. Maklum orang Sunda. gitu. Ya. Oh, itu Sunda. Udah Empire lah. Lain. Sunda Expired. expired. Iya. Nah, apalagi nih. Ya ini nih Kang Sandi kan sudah lama dia malang melintang di dunia entertain di Indonesia khususnya. Ya. Apa sih suka dan dukanya di dunia entertain? Wah, Pasti banyak dong. pasti banyak juga. Cuma anggap saya bilang tadi, dinamika. Dinamika. Ya kan? Karena kita ya kalau kita gimana ya? Pasti ngalami yang namanya ujian. Jadi sebenarnya dunia entertainment untuk kita dilihatin orang sama aja kayak dunia biasa, maksudnya orang-orang yang belum jadi tahu. entertainment juga. Kita kan ibaratnya mewakili mereka. Ibaratnya kita wayang. Ya kan? Kita nih wayang gitu. Jadi jadi perwakilannya orang-orang yang ada di Indonesia gitu loh.
Ya kan di dalam dunia kita semua sama gitu. Sebagai figur mungkin ya. Hanya sebagai wayang figur ditaruh di situ sebagai kita mewayangkan gitu. Dan dilihat aja gitu. Ibaratnya kan dunia kita ya dunia panggung. Ya kan? Ya. Yang dilihat gitu. Memang kadang-kadang di dunia pribadi pun pasti suka orang tuh mantau, dilihat. Ya. Ya kan? Itu pasti. Jadi memang suka dukanya pasti kayak dulu nih. Waktu saya rame-ramenya banget gitu kan. Itu pasti saya suka nyamar. Jadi batu, misalkan jadi kursi. Jadi kursi, jadi meja gitu. Biar orang pada lewat kalau nggak kan dipanggil balik teriakin, "Wah, Sandi." Bukan, saya gitu. kursi. Ya, itu artinya apa? Tapi kesini-sini saya udah mulai nyaman. Kenapa? Saya sudah merasa ya ini diri saya. Iya. Artinya ketika orang bilang Sandi, ya udah samperin, halo, apa kabar? Kalau dulu mungkin karena mungkin saya belum tahu siapa saya, diri saya, dan ini saya, akhirnya nggak tahu harus berbuat seperti apa, ngerti maksudnya? Ya kan, jadi kesannya orang bilang sombong, enggak. Jadi kayak teman-teman artis kita nih semuanya nih yang pada syuting ini mungkin kadang ada gini, ada yang dari bawah, yang mungkin dihina, ya kan, ada yang udah sampai di atas, ya kan? Nah biasanya langsung nembak ke atas gini dia nggak tahu caranya nih, cara bersikap. Betul sekali. Jadi kita nggak bisa bilang mereka sombong juga, enggak. Kayak kita harus kenal orangnya dulu, secara langsung. Ya kan kalau kita bilang sombong banget sih, mentang-mentang udah punya nama, syuting mulu kerjaannya, ya kan? Iya. Yang sekarang nih masuk di TV dan lainnya, enggak, karena kita kan belum kenal. Ya kita harus kenal dulu. Ya jangankan artis lah, kita pun orang-orang biasa kalau misalkan orang ada nih papasan sama orang yang kenal tiba-tiba senyum. Naon sih belum kena aing sih. Nyamaran gitu maksudnya teh artis pun sama sih seperti itu ya gitu kan. Jadi semua artis itu semua sama rata-rata. Karena mungkin mereka nggak tahu aja caranya. Tiba-tiba udah dapat kesempatan jadi peran utama, ya mereka tuh semuanya bingung. Ya kan mereka bingung mau gue mesti gimana ya gitu. Ketemu orang gue salaman nanti gue ini, nanti kalau ini jadi bingung, jadi serba salah. Gitu. Karena memang belum kenal perlu, itu tidak dekat. apa dibilang perlu maturity katanya. Maturity. Pendekatan. Maturity. Oh maturity. Maturity. Oh pamajikanna Pak Tur berarti. Nah, Lain. Mak Tur jeung Abah Tur berarti. nah ya. Ya gitu Sok, kan. nah, ya benar. Ya, gitu lah. Nah, tapi kan selain dari dunia peran gitu kan sebagai jadi itu tadi teh nyamar sana kan. Berarti kan itu bukan berubah menjadi seperti orang lain mungkin ya. Iya. Ya. Nah, kadang-kadang orang maksudnya artis itu tidak seperti dirinya sendiri. Karena dia bingung harus bagaimana antara di dunia acting atau di dunia ini sama aslinya. Ya kan? Apalagi kan namanya kita kalau syuting atau berperan, itu kan kita harus memerankan orang lain. Betul sekali. Itu kan ada dari ilmu psikologinya, dia harus kembali lagi ke dalam dirinya, namanya transformasi. Kalau di buku Art of Acting, salah satu guru saya tuh di Art of Acting, ya kan, Eka Desitorus, dia mengajarkan, dia punya buku Art of Acting, seni berperan. Itu bagaimana dia mentransformasi dirinya ke dalam peran. Gitu loh, dan itu kan butuh waktu, nggak cepet. Nah, kadang-kadang kalau sudah sampai situ dia kagak bisa berubah ke dirinya lagi. Oh kasihan ya. Sering terjadi seperti itu. Jadi kita kadang ngeliatnya kalau rubah-rubah sih gitu. Kok kayak lo di situ? Misalnya kayak dia lagi adegan marah-marah, wah, ntar ketemu pasangannya, ketemu temennya, nah apa sih? Jadi padahal Jadi ke bawah ya. Gitu. Jadi dia emang kayak kodrat full actionnya full, totalitas gitu. Tapi pernah nggak Kang Sandi nih ada di satu waktu di mana Kang Sandi itu kan sekian banyak ini ya peran ini sampai merasa saya ini siapa sih sebetulnya gitu. Nah, iya. Pernah merasakan seperti itu. Jadi kan ibaratnya gini, makanya kan saya kadang-kadang kalau udah itu saya santai keliling. Jadi kayak mulai apa sih namanya refreshing lagi. Kalau kata anak zaman sekarang mah healing. Iya benar healing maksudnya ibaratnya mengenal sejatinya diri. Intinya sih mengenal dirinya lagi gitu loh. Ya kan kalau diri ininya katanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Benar enggak tuh? Benar. Artinya.
katanya. Kan kata yang tertulis kan? Gimana? Bukan katanya aneh. Oh iya. Kata yang tertulis. Oh, iya benar. Iya. Iya kan? Iya. Itu kita ibaratnya barang siapa yang mengenal sejati dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Nah, itu. Jadi emang kita harus terus kontemplasi diri, terus kita healing, terus kita akhirnya mengenal diri kita lagi, sejatinya diri kita. Emang itu diperlukan karena itu perlu pengulangan diri terus. Jadi hidup kita makin Berwarna. Makin jadi manusia. Oh. iya memanusiakan manusia, berarti memanusiakan diri kita lagi. Gitu. Bukan mengorangkan diri orang kita lagi. Iya. Karena orang mah orang lain. Nah, orang-orangan bisa Orang-orangan. gitu kan. Nah, Ya. Benar. Bener. ya kan? Iya, Sekarang iya, ini, itu orang pejabat, itu orang ini, tapi kan sebagai manusia seperti apa? Ibaratnya kita melihat diri kita, mengkontemplasi diri kita waktu kecil seperti apa. Kan healing itu gitu kan. Waktu kecil tuh kita kayak gimana sih gitu. Nah, itu kita kontemplasi diri kita lagi. Ya, terus melepas semua orang-orangan kita gitu loh. Betul. Nggak mau dilihat sama orang lagi, nggak mau ngeliat siapa kita gitu. Itu perlu saya sekali untuk kontemplasi diri. Nah, itu buat teman-teman lagi itu yang lagi pada sebagai di dunia artis, apalagi dunia acting itu gue sering kontemplasi diri lagi. Mengenal diri lagi, bukan siapa-siapa, I am nothing. Bukan siapa-siapa. Jadi memang kalau misalkan kita melihat cerita dari Kang Sandi ini kayak sulit gitu ya jadi artis tuh kayak anjir kudu ngapalkeun, maksudnya kudu bisa mengembalikan diri sendiri seperti masa lalu gitu kan. Tapi munduran ngecek artis nama ada geus pagawean geus kieu. Ya maksudnya kalau Udah pekerjaannya seperti udah itu. kerjanya kita seperti ini. Iya. Siga ngabubut gitu kan sarua cek batur mah nya hese ngabubut teh susah ngabubut teh. Cek urang mah dan geus biasa. Karena manutnya gitu kan. Mangut gitu. Nah, kayak sekarang nih aku udah mulai tadi kan nanya kan kenapa ke Bandung gitu kan? Oh iya. Coba tanya dong. Enggak mau. Enggak mau ah. Mau. Enggak mau ya. Enggak mau. Tanya dong. Tanya. Ayo bodyguard tanya. Tanyain itu. Carakan sih. Carakan. Tapi yang menarik betul sekali karena kan kalau menurut saya pribadi ketika Kang Sandi ini sudah eksis di Jakarta itu kan hebat sekali gitu sampai ke pencapaiannya luar biasa. Kok bisa sih ada di Bandung gitu? Kok bisa sih gitu kan ada di Bandung sampai kita bertemu di sini gitu kan? Ya itu tadi salah satu bentuk dari kontemplasi diri. Jadi mencari hal yang baru yang belum pernah dijalankan gitu. Nah kebetulan sekarang saya ada di sini nih di Pakarang Adat Nusantara di Geger Kawang. Nah akhirnya silaturahim lah dengan salah satu kabuyutan di sini ya, ibaratnya yang dituakan, yaitu yang dimuliakan di sini, yang bisa memberikan masukan, nasihat bersama Dr. Abah Yusuf Baktiar. Sambil saya kontemplasi diri, ngobrol, dengarkan masukan yang baik gitu kan. Hingga akhirnya juga saya mulai mengikrokkan diri lah, ibaratnya kan membaca diri lagi. Oh iya ini. Sambil akhirnya saya tertarik nih, di sini ternyata ada tempat silat. Ya kan? Terus ngobrol sama salah satu guru yang ngajar silat sini, wah enak ya gitu, asik ya. Ya udah belajar. Saya bilang sama guru Dende kan yang ngajar silat di sini, saya bilang gini, guru ajar dari dasar lagi ya, biar belajar lagi dari dasar gitu. Ternyata nggak gampang juga. Belajar dasar lagi nggak gampang loh. Mulai lagi sesek salah kayak ngesek gini tuh salah lagi gitu kan. Itu bener, jadi emang mesti kayak nata diri. Jadi semua itu harus ditata lagi, nggak langsung loncat ke B, ke E, ke Z gitu, enggak gitu. Jadi emang kita harus terus mengikrokkan lagi, kembali lagi, belajar lagi dari dasar gitu, sambil keliling-keliling di Bandung. Ya siapa tahu ketemu jodoh itu. Berarti kerenangan di Bandung. Tuh kan mikirnya udah apa, kalau aku bilang jodoh mikirnya apa? Ayo, kepala mikirnya kalau saya bilang jodoh tuh mikirnya apa? Ayo. Jodoh ya. Lawan jenis. Tuh kan mikirnya ke situ mulu. Tapi bisa job. Tapi iya benar, jodoh tuh luas ya. Ini jodoh saya nih, jodoh saya. Iya, betul. Ketemu sini jodoh. Iya betul. Nah, ini langsung banyak banget.
Sampurasun. Jempling ge, jempling. 2.500 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jodoh-jodoh saya namanya mana? Tapi Kang Sandi ya, dari sekian banyak kota di Indonesia, sekian banyak pulau, kenapa harus milih Bandung? Nggak tahu, saya bingung, saya di Jawa mulu nggak kemana-mana. Oh, nggak pernah kemana-mana. 2016, 17, saya pokoknya dari 2016 itu saya di Jawa mulu. Belum pernah ke Bali, belum nggak ngerti, ya ngalir aja udah. Kayak ketanam kakinya, kayak ketanam gitu. Ada Gua mau pergi intuisi keluar kota, gue mau ke daerah lain gitu, ke pulau lain, kagak tahu, udah ngalir sini-sini aja. Jadi ada intuisi yang menggerakkan tubuh kita ke sini gitu. Mengalir. Oh, mengalir. Mengalir gitu loh. Tapi kan memang awalnya tuh dari Abang Nonenya. Bang None itu Ya, kan Abang None. apa maksudnya Betawi banget ya kan? Ya, Kenapa nggak di Betawi aja gitu? tuh. Ngeherinan Bandung ngeherinan. Karena gini, memang kan saya ikut itu kan, tapi ternyata kan budaya itu luas banget. Budaya luas banget ya. Budaya itu bukan cuma satu ini, ternyata masih banyak lagi budaya yang bisa kita kaji, ya kan? Kayak sekarang di Bandung, ya kan, budaya silat, ternyata silat pun juga luas banget. Artinya apa? Disitulah kita akhirnya terus hidup. Saya belajar lagi. Oh ini. Jadi sebenarnya kita kan bertahan hidup aja nih intinya. Kita hidup itu cuma bertahan hidup doang gitu. Jadi bersyukur aja gitu. Ya kan? Udah pernah di sana juga udah pernah di bawah juga pernah di lubang terdalam juga pernah. Ya udah saya belajar aja udah. Jadi menikmati hidup. Jadi tujuannya menikmati hidup Ke Bandung. ke Bandung teh. Berarti di luar Bandung tidak nikmat. Tidak. Logis. Ini jujur. Saya suka di daerah pegunungan, adem, tenang. Apalagi di Bandung itu kan dikelilingi gunung kan, oksigennya bagus. Dari tata ruang. Tata Janeta, Tata Janeta. Tata grafis kan. Tata geografis. Kan kita di tengah nih, ini kan keliling kita gunung nih. Di lingkup ke gunung. Ya kan artinya kan apa udah tersaring dengan pohon, gunung semua, penghijauan semua enak nyaman loh di Bandung bener. Ya kan jadi kalau gini biasanya kalau kita tenang itu ada inspirasi apa gitu. Kreativitas bener loh. Benarnya. Jadi sebenarnya orang-orang Bandung nih orang-orang kreatif loh. Ush. Jadi bener. Coba deh, perhatiin. Pasti banyak hal yang bisa dibangun di sini. Kreativitas. Tapi dia mah orang Jawa bukan orang Bandung ya. Ya pokoknya tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung. Saya kan tata grafis maksudnya. Iya kan tempatnya itu benar-benar penuh inspirasi. Maksudnya bisa harus begini. Harus gini. Harus gini. Diskusi. Oh iya begini jawab. Ada ketemu aja jawaban. Emang enak. Apalagi dari pegunungan. Iya. Tapi sebelum masuk ke Bandung, memang pernah melihat di Bandung itu taruhlah dalam tanda kutip kebudayaan, itu Sunda misalkan. Itu yang pertama dilihat itu apanya sih sebetulnya dari kacamata Kang Sandi? Apakah dari ikatnya, apa dari adat istiadatnya atau apalah, atau dari silatnya gitu? Nah kalau aku kesini aku tadi pas aku ke Geger Kalong di Pakarangan ini aku ingat silatnya. Oh silatnya. Gitu. Jadi aku mau belajar bisa silatnya ini mulai lagi gitu kan. Jadi ada hal yang baru buat saya gitu. Oh dari situ baru mulai gini tuh tata cara mengevaluasi. Apalagi saya lihat di sini banyak anak mudanya nih. Ini kan banyak anak mudanya belajar silat. Wih, coba saya waktu saya muda saya belajar begini, mungkin saya belum bisa terbang. Jadi udah bisa jadi macan. Iya bener loh. Karena kan itu kan mesti ditata dari kecil. Ya kan? Nah ini ibaratnya potensi luar biasa kalau dia fokus saya kan bisa. Apalagi saya tahu kan silat itu sudah mendunia dan sudah diakuin kan. Sudah diakui. Sudah sangat diakuin, apalagi ini kan penerusnya nih yang bisa membanggakan Indonesia melalui melalui budayanya. Ya kan? Ya apalagi saya di sini kan saya kembali bocah. Awet muda lagi. Tebak umur saya berapa? Saya tahu. Berapa? Tebak. 75. Kalau tuh Udah kayak tua. Enggak maksud 75 itu maksudnya 1975. Tetap aja tua. Coba dihitung 75 sampai sekarang 2020 jadi berapa? Pas. Hah? Pas. Pas. Pas pokoknya mah pas. Enggak tahu. Salah. Oh, salah. 45 bener gak sih? 45. 43. Sabar hayu umur ayo.
45 bener nggak? 47. Penonton bener nggak? 45. Oh salah. Oh 47. 47. Kalau Dua-dua. Tuhan. Dua-dua Kang rokok Kang. Rokok Kang. Nuhun. Kudu dipuji meh menang rokok. Enak udah jalan coklat jarum coklat ya? Coklat ekstra. Ekstra. Ini Nggak dari mau aja ya disebut tua tuh ya. Jarum coklat rata-rata. ekstra. Kok rata-rata sih artis nggak mau disebut tua? Apa? Kenapa? Rata-rata artis. Oh, Oh, masih muda saya. Oh ya harus begitu biar hidup. Nah, Iya kan? Oh iya bener kan? Benar. Iya udah itu dia jawabannya. Sensasi. Di tahun berapa tuh sebelum masuk ke situ? Di tahun berapa tuh masuk ke mengenal kebudayaan yang ada di Bandung? mulai tertarik. Mulai tertarik. Tertarik mengenal kebudayaan. Jadi kalau tertarik mengenal kebudayaan itu ya baru beberapa hari ini untuk di Bandung ya. Jadi mulai tertarik karena aku ngeliat pas kayak ada pagelaran. Jadi gini, waktu saya kan sempat orasi di Gedung Sate, ya kan. Terus pas di situ kan saya kan menerangkan tentang Pancasila, tentang cinta NKRI, terus tentang kesufian gitu kan. Saya memberikan motivasi semangat. Terus tiba-tiba saya lihat ada beberapa yang pakaiannya budanya kental gitu loh. Ya eye catching. Nah, Eye catching. iya. Eye catching kayak apa ya gitu. Waktu saya lihat kok ini terus ada salah satu Dokter Abah Yusuf Baktiar. Pas beliau juga orasi juga, kayak ada satu hal yang menarik gitu loh. Di sana gitu. Ya udah. Nggak tahu udah pas kan saya syuting juga di Jakarta semua ya. Tiba-tiba terus kontak sama beliau juga kan di dalam satu grup kan. Akhirnya udah ngobrol kayak connect gitu. Satu frekuensi ya. Satu frekuensi gitu. Yang udah ngalir datang ke sini. Orang saya datang ke sini naik apa? Naik travel. Terus apa? Iya. Udah datang kayak bener-bener. Berarti di tahun 2022 datang Tahun ke- ini ya, baru beberapa bulan kemarin. Baru kamu kuning. Makanya juga pasti kan gini. Ibaratnya hidup itu kan kayak ciluk bak. Tahu ciluk bak? Ya. Oh iya maksudnya ini. Oh iya maksudnya ini ya itu. Itu saya paling suka begitu. Jadi nikmatin aja dulu. Ya udah jalanin aja dulu belajar tuh. Oh maksudnya ini. Oh maksudnya ini. Gitu. Iya. Ternyata apa? Pasti bermanfaat buat diri kamu sendiri. Nggak mungkin enggak. Ya nggak tahu manfaatnya apa. Itu kan cuma Tuhan yang tahu. Iya betul. Iya enggak? Ya udah jalanin aja. Kok jadi gini? Ya, soalnya saya lagi belajar. Oh iya. Belajar apa? Belajar dari ini, Belajar apa? belajar budaya. Belajar budaya. Nah, kalau saya lagi belajar budaya, belajar sama saya. Sama berarti. Sama kita belajar dulu ya. Kalian aja berdua. Tapi terkait soal kebudayaan ya, yang saya lihat dari dunia medsos ya, kemarin-kemarin tuh Kang Sandi itu terjerat apa sih sebutnya? Terjerat apa? Ya terjerat kasus mungkin ya, mungkin. Boleh nggak ini? Wah, silakan. Jadi mungkin jadi ajang klarifikasi merenya. Enggak apa-apa, silakan. Karena saya ingin tahu nih. Ya. Saya ingin tahu. Nah terjerat mungkin bisa disebut kasus ya, kasus terkait soal kebudayaan, soal wayang. Oh, wayang. Wayang. Oh, iya. Gimana nih ceritanya nih? Ya gini loh, kalau soal wayang, saya ini kan artis. Artis itu kan seni. Ibaratnya nih guru-guru saya juga belajarnya kan di tim Taman Ismail Marzuki, sutradara, aktor dan lain-lain. Belajar di Taman Ismail Marzuki itu belajarnya apa? Melalui wayang. Dia sinarnya, terus itu semua itu belajar dari wayang. Jadi bagaimana tuh sebenarnya wayang itu adalah kita sebagai pemeran. Yang saya bilang tadi kan, di panggung. Ya kebetulan sekarang udah era modern, sekarang kan di sebuah TV. Ya kan sebuah handphone kecil, makin kecil segini kan. Sekarang yang makin canggih makin kecil kan gitu. Ya kan, nah itu. Berarti sama saja ketika orang bilang seperti itu ya berarti menghina saya juga dan menghina semua orang-orang yang mengenal yang namanya seni. Bukan cuma wayang gitu. Karena wayang ini kan adalah produk dari budaya. Dan kita ini kan harusnya karena kita ini emang profesinya sebagai seorang seniman ya harus menjaga, ya kan, menjaganya. Ya akhirnya kalau ada orang seperti itu ya udah, maksudnya gini, silakan dia ceramah nggak apa-apa, tapi tolong hargai kearifan lokal, ya hargai kearifan budaya gitu loh.
Bener nggak? Apalagi menyuruh misalnya bilang memusnahkan. Nah kalau ngomong memusnahkan berarti itu kan profesinya orang. Betul. Ya kan, terus dibilang tobat. Emang tobat gara-gara di dalam harus jadi tobat? Enggak. Bener nggak? Ya mungkin kalau ngomong tobat jangan sambung-sambungin dengan dalang. Ya. Terus harus musnahkan profesinya. Sekarang juga orang bermanfaat, dia jadi pedalang, dia bermanfaat, dia mainkan wayang, dapat rezeki kan. Kita harus tahu juga khususan positif thinking. Dia juga bisa bermanfaat untuk orang lain kan, keluarganya dibagi rezeki ke yang lain-lain, akhirnya anak cucunya juga akhirnya dapat manfaatnya dari situ kan. Betul. Ya kan? Nah itu makanya yang saya pikir panjangnya seperti itu. Karena apa? Kalau ini begini terus, apalagi ntar didengar sama anak-anak muda yang lain, berarti berpikir, oh berarti kalau saya tobat, berarti wayang itu harus dimusnahkan. Misalnya gini nih, saya misalnya gini, Akang seorang dalang, yang ini dengar katanya wayang harus dimusnahkan, gitu, ya kan? Akang punya anak nih, punya anak, pasti hadiah wayang dong, anak misalnya kan, karena emang profesinya dapat rezeki dari situ, ini buat kamu ya, biar kamu, maksudnya biar bangga kan ke bapaknya, ini ya sudah rezeki semua dari. Yang ini taunya wayang mesti dimusnahkan, anaknya nih ngomong, nah wayang tuh mesti dimusnahkan ya. Jadi kamu kalau misalnya ini harus musnahkan wayang, kenapa? Kita orang-orang yang bertobat gitu kan. Tobatan harus begitu. Ketemu nih mereka berdua, ribut gak? Ribut lah. Ribut gak? Ribut tuh. Wah itu yang ngasih bapak gua kalau nih. Wayang itu mesti dimusnahkan. Kagak. Yang ada ribut. Oh, ribut. Nah bayangin efek panjangnya. Iya. Gitu loh. Anak-anak kita yang kasihan. Ya kan? Nah itu yang harus kita jaga. Waktunya saya berpikir itu bukan cuma memikirkan saya sekarang, saya memikirkan buat nanti masa depan anak-anak cucu saya. Biar nggak akhirnya mereka tuh berpikiran murni dan lurus, nggak mencong-mencong kanan kiri terus gini kan nggak pusing. Sekarang kan ya dunia medsos kan luas banget, ya kan? Kalau kita belajar di luar negeri semuanya mereka tuh udah punya bagian masing-masing dalam hal edukasinya, ya kan? Dan mereka sangat menghargai budaya. Budaya itu bisa berhasil di negara lain, nggak? Misalnya negara Cina mereka berhasil nggak? Berhasil dengan budaya. Yang Wong Fei Hung. Betul. Ya kan, dengan tai chi-nya semua. Apalagi Indonesia, dari berbagai daerah banyak banget budaya-budaya silatnya. Itu kalau diangkat, bagaimana? Kaya nggak Indonesia bisa? Bukan kaya lagi. Emang udah kaya, emang udah begitu, kaya, tambah kaya gitu loh. Dan akhirnya bisa bermanfaat buat apa? Buat generasi muda sehat nih kayak gini misalnya. Ya kan, ini kan inspirasi. Saya lihat, anak-anak muda suka silat, budaya. Wow. Ya saya mengharapkan semua juga anak-anak muda yang lain, saya berdoa juga suka seperti ini juga. Untuk apa? Agar mereka bisa berpikir sehat, ada kepatuhan, bukan hanya dari fisik ya, bukan hanya dari fisik. Iya, jadi makanya tadi bilang kan untuk bela diri. Ya kalau lo udah nyerang secara fisik ya gue siap untuk membela secara fisik. Tapi dari cara berpikir, mindset juga kan sehat. Iya nggak? Itu maksudnya. Iya. Jadi cintailah budaya, cintailah. Kenapa? Itulah harga diri kita. Betul. Ya kan? Nah, baik kalau kita mendepankan budaya, wah lihat aja nanti Indonesia makin udah banyak sekarang. Wayang diakui oleh UNESCO. Ya enggak? Semua silat diakui internasional. Inspirasi nggak buat mereka? Inspirasi. Oh kita ngeliat kan di luar-luar aja pakai baju budaya semuanya, anak-anak kecilnya yang bule-bule pada menyanyikan lagu budaya di Indonesia loh. Semua mereka, kita di sini. Bagaimana? Ya kan? Saya aja, kalau saya malu, kenapa? Saya kan kebanyakan di dunia modern. Ya saya belajar di sini, mulai belajar lagi. Iya. Selama masih ada umur. Selama masih ada umur ya. Karena jadi tidak ada yang telat. Berarti bukan karena memang ingin viral mungkin ya. Mungkin ingin viral dengan mengangkat tema wayang gitu. Karena memang ingin mendasari bahwa ingin menyelamatkan generasi budaya. Iya, betul seperti itu ya. Itu dan didukung juga oleh suatu organisasi yang berbasis Pancasila. Ya kan, karena memang kita ini kalau namanya Pancasila itu semua dilindungi. Apalagi dari kebudayaan semua dilindungi. Kenapa? Pancasila adalah mindset. Ada ideologi. Jadi bagaimana kita berpikir untuk berproduktif, menghasilkan. Yaitu salah satunya. Ini kan udah jadi produk-produknya Pancasila.
Iya enggak? Budaya Iya, ini iya. jadi produk-produknya Pancasila kan. Betul. Silat semuanya. Ya kan pagelaran wayang golek, wayang kulit dan lain-lain semuanya. Itu kan jadi produknya Pancasila. Dari mana? Dari pemikiran. Ya, yang sudah di mana dikonsepkan sama our founding father. Orang-orang terdahulu. Iya, our founding father gitu kan. Ini kan bukan satu orang. Banyak. Merumuskan itu sehingga akhirnya sampai sekarang di kita. Jadi tugasnya kita kalau kita nih orang Indonesia, jagalah budaya. Kalau kita benar-benar orang Indonesia, jaga budaya. Tapi kadang nih kasus yang kemarin wayang itu bisa jadi apa ya, ibaratnya pemicu bagi orang-orang seniman yang bukan seniman saja sih, maksudnya orang-orang yang lain untuk lebih menghargai akan adanya wayang gitu. Karena jadi gini, yang sebelum ada kasus itu mungkin jadi hare-hare, kata bahasa Sunda nama hare-hare itu namanya acuh gitu terhadap wayang. Tapi karena adanya kasus tersebut jadi orang-orang jadi pada peduli lagi terhadap itu tapi adalah gini, salah satu. Memang itu ada positifnya. itu kita bilang gini, Tuhan itu kan selalu pasti tahu apa yang kita inginkan. Ya kan? Mungkin tujuan jadi gini, mungkin ada tujuannya Tuhan untuk apa? Agar kita akhirnya sekarang sadar. Itu kan mengenai kesadaran. Suatu permasalahan terjadi sehingga akhirnya kita sadar. Kalau nggak ada masalah, nggak sadar. Mungkin bukan hanya dalam hal wayang saja, dalam hal yang lain pun mungkin seperti itu juga mungkin. Supaya membentuk kesadaran kita. Oh berarti kita harus lebih mengenal lagi. Itu dia. Nah misalnya ada orang-orang yang suruh memusnahkan kan gitu. Berarti yuk kenal dong sama apa yang Anda omongkan itu. Tuh. Artinya apa? Bukalah pikiranmu, bukalah, jangan cuma ibaratnya dunia ini dalam kotak kepalamu saja sih. Buka jeder, karena dunia ini luas. Membuka mindset supaya banyak sekali yang bisa kita kaji dalam hidup. Kenapa? Ini kan ilmu-ilmunya Allah nih semua nih, luas banget nih. Betul. Nah ini ilmu Allah semua ini. Belajar aja di situ semuanya. Iya. Sebelum adanya kitab, sebelum ada Quran kan yang udah belajar para pendahulu, para nabi semuanya kan belajar. Dari mana? Dari ilmu-ilmunya Allah yang disiapin nih. Di alam. Di alam semesta ini. Benar nggak? Iya. Memang mengerikan. Jadi gitu maksud Marit, bukan ingin pansosnya, itu mah beda lagi, bukan mankober, bukan itu mah ya. Mansober. Mansober ya. Bisa bersama. Nah, itu mah bukan ya, beda. Berarti memang ada tujuan di balik itu semua. Di balik itu semua Sebetulnya- untuk anak cucu kita ke depan. Sebetulnya kemarin ketika ada masalah soal wayang juga kita buat Konten juga. mengenai soal wayang dan kita datangkan pewayang Dalang. gitu kan, ingin menggali sebetulnya wayang itu seperti apa sih dengan adanya masalah itu. Nah setelah ada masalah itu kita malah jadi lebih tahu mengenai soal Nah, wayang. kita jadi lebih menggali. Oh wayang teh kieu aya cepot aya Aya gareng, Gareng, aya Arif. Ada Semar juga di yang lain ya kan. Ada Gatot Kaca tadi aya buta. Kalau nggak salah ada Buta filmnya Kadir. lagi tentang Gatot Kaca juga. Filmnya upaya kok difilmkan. Iya. Itu kan bisa ada pengembangan itu kan wayang itu. Bisa nanti ada Arjuna digambarkan jadi kayak superhero kan bisa. Perkembangan itu. Jadi kan bisa diarahkan, makanya budaya itu sangat fleksibel. Ya. Kalau kita film kan wah keren banget. Bisa sampai ya udah di perfilman pun bisa kita jadikan sebuah suatu apa ya akhirnya kan bisa mendatangkan apa rezeki. Betul. Untuk semua orang ya. Tapi terkait soal soal kemarin kasus yang sempat viral gitu kan, soal wayang gitu kan. Ini saya pernah lihat lagi nih Di berita. berita nih yang lagi viral juga soal narkoba. Narkoba nih. Sebetulnya gimana sih itu? Nah, kenapa bisa sampai terjerumus? Jangan sampai gitu atau kan. memang itu tidak benar atau seperti apa iya. tuh? Oh kalau saya bilang sekarang stop narkoba dah jelas. Ya kan? Ya. Udah kalau nggak masa lalu itu wah udah parah deh. Kenapa? Saya di sini kenapa? Pengen belajar sehat. Ini badan saya lagi gendut nih. Ya kan? Mungkin dulu kalau misalnya dengan narkoba bisa bikin kurus, bohong. Gendut-gendut juga kalau udah berhenti, bang. Nah ini berhenti nih, bang. Gendut. Ya kan? Ya, berarti apa? Ya kita harus olahraga tetap. Nah, salah satunya adalah kesehatan ini. Jadi kita sehat, olahraga itu juga kan bisa buat apa? Kita intinya hidup sehat. Berarti memang betul itu kasus itu kan. Ya emang betul lah, masuk TV rame banget buset deh. Kagak apa-apa itulah
itulah pengalaman itu. Nah, Tapi kenapa itu bisa sampai Tapi itu pemikirannya ingin kurus dulu tuh. Bukan banyak ingin eksis atau karena gimana. mungkin kalau saya kan kalau syuting harus bagus kurus Itu tuntutan itu mungkin. iya pada waktu itu. Tapi sekarang saya baru sadar, oh iya udah terima aja jadi bapak ya bisa, kalau acting ya udah gitu aja. Kita ngobrolkan wayang seterima wayang. Nah ini ada Kang. Nah, gimana? Kang sini silakan Kang. Oh, saya belum bisa bikinnya. Nah, ini wayang. Amboy. Ya mah mungkin Kang Sandi ini bukan butuh wayang untuk saat ini, tapi butuh ayang. Butuh. Ya. Eta mah leres. Sama leres. Eta mah campur ya bahasanya jadi campur. Harusnya bukan dikasih wayang ya. Harusnya dikasih ayang. Dikasih ayang harusnya. Aduh. Kebesek aja. Maaf ya Yang. Nah, balik lagi nih ke kasus yang tadi. Kang Sandinya maksudnya kenapa sampai bisa itu Ya tadi kan karena tuntutan profesi mungkinnya terjerat kasus narkoba itu tuntutan profesi. Nah, Enggak sih sebenarnya bukan ya mungkin kita berpikir bahwa itu tuntutan profesi. Jadi harus sadar dulu itu karena kita. Itu harus punya kesadaran dulu itu karena kita. Bukan karena tuntutan profesi orang lain dan lain-lain enggak. Dulu aku berpikir seperti itu. Nah, yang tadi aku bilang kan sekarang aku baru sadar bahwa kan nggak harus begitu. Ya kan kalau kita mau syuting mau apa kan semua kan ada perannya. Yang penting kita harus maksimal dalam hal profesi kita sebagai wayang. Betul. Nah, terus sampai bisa apa sih yang buat Kang Sandi itu bisa keluar gitu dari zona itu? Apanya? Keluar zona itu. Zona dari dunia Jadi narkoba. waktu itu itu memang suatu hal yang makanya saya bilang stop narkoba deh. Itu karena ibu almarhum. Itu almarhum ibu. Jadi benar-benar beliau pesan terakhir beliau itu cuman mama nggak pengen kamu jadi apa-apa, pengen kamu jadi anak yang baik. Memang tuh luar biasa gitu. Jadi selalu di saat-saat yang penting waktu beliau masih ada selalu mengingatkan. Di saat genting loh, pasti aja. Dulu saya mau tinggal di Amerika, suruh pulang. Gitu. Kamu harus ketemu siapa mah, kamu tuh Islam pulang. Kalau mah saya di Amerika mah, nggak ketemu di sini. Oh iya ya. Ini bener nggak? Benar. Iya kan? Terus habis itu pas kaki juga. Jadi pernah loh saya bilang, hati-hati kamu nanti kamu ketangkep. Jadi ada yang ngadu gitu kan dulu. Soalnya kamu ketangkep, bener ketangkep. Jadi perkataan ibu itu kita harus hati-hati banget. Kalau kata bahasa Sunda mah saucap saciduh metu saucap nyata. Kata-kata kolot gitu kan. Gitu ya. Bahasa Indonesianya apa? Saciduh seludah metu ya. Ini bener nggak? Keluar. Oh, seludah keluar sekecap apa itu lah pokoknya. Intinya gitu. Jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Jadi gini, doa itu adalah ucapan itu juga doa loh. Padahal niatnya saya pas mengkontemplasi diri saya, ucapan mama tuh baik niatnya. Supaya saya tuh baik-baik aja. Tapi kan Sandi hati-hati kamu nanti ketangkep. Tapi akhirnya aku ketangkep. Padahal niatnya ingetin. Tapi ucapannya terjadi. Ya tapi kan aku ngeliat itu kalau aku nggak seperti itu mungkin aku nggak sadar. Iya. Aku harus lakuin diri itu juga. Berarti itu kan doa ibu yang baik. Jadi kita berpikir positif. Menarik sekali ya pengalamannya ya. Ya bisa bayangin deh ibu saya pas ibu saya meninggal saya nggak bisa melihat tuh. Karena masih di dalam. Saya cuma bisa pakai video call. Beliau udah dikubur. Saya cuma bisa yasinan doang dipakai video call. Ya udah gitu niat dari jauh juga udah nggak ada tubuhnya beliau udah di dalam kubur lagi dirapihin gitu. Mungkin ini jadi penyesalan yang terbesar ya dalam hidup Kang Sandi ya. Ya gini artinya saya harus menerima. Memang nggak gampang dulu. Wah sampai setahun lebih saya. Kalau mau dengar ibu sekarang saya bisa cerita. Dulu enggak. Waktu saya di syuting di mana? Jadi bintang tamu di Brownies. Waktu itu Pan Gunawan nanya itu, wah itu nggak, saya kan udah bilang sama produser jangan tentang orang tua ya. Muncul tentang orang tua nggak bisa langsung Tapi sekarang udah melalui pasti itulah ya udah healing ya.
Itu namanya healing. Step by step. Jadi kita nggak bisa semua, pasti pelan-pelan healing. Sudah bisa menerima lah ya. Iya. Jadi intinya ya itulah. Jadi tuh itu tadi. Ya kan? Ya akhirnya saya masih bersyukur. Mungkin ada yang lain mati, kita nggak tahu. Iya. Kan cuma 2, penjara, kalau enggak Mati. Ya nggak mungkin pilihan ibu memberikan saya untuk di Penjara. penjara, ditangkap. Diberikan kesempatan. Artinya para polisi ataupun dari jaksa semua itu menolong saya lihat. Yang sekarang ya, itu menolong saya. Kalau begitu mungkin saya di tanah. Dikuburin ya. Nah, saya berterima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya Polri semua, Kejaksaan Agung semua yang sudah akhirnya membantu saya, dan semua bapak-bapak yang ada di pembinaan ya kan di lapas-lapas, di rutan-rutan yang sudah mengajarkan. Terima kasih. Mungkin dulu saya kecewa, apaan nih? Iya. Udah saya tapi sekarang saya berterima kasih. Karena itu 2 pilihan. Ya kan? Terima kasih semuanya ya. Tapi ini barangkali ada pesan-pesan nih buat generasi muda, jangan sampai tercuri dunia narkoba. Ya, anggap aja gini, sebuah perjalanan hidup saya yang akhirnya orang pada nonton, pada lihat, supaya yang nonton bisa lebih baik dari saya. Gitu loh. Karena kalau terjadi pun ya akan seperti apa yang saya alami. Atau mungkin dari kawan-kawan yang lain yang lebih parah daripada saya. Ini maksudnya. Jadi anggap aja pengalaman hidup saya sebuah ibroh buat yang lain gitu. Saya sih bersyukur. Artinya saya pun akhirnya bangkit lagi, berusaha lagi. Nah gampang kan untuk bangkit dari sebuah keterpurukan. Tapi ya mau itu adalah yang harus saya jalankan gitu. Ya ketika pas lagi masuk, pas keluar lagi kan harus memulai lagi. Mulai lagi, apalagi orang udah mencemoohin, udah menstigma. Pasti bilang saya ini korban, ya nggak bisa bilang begitu juga gitu loh. Iya. Kan kita nggak bisa bilang gitu. Mungkin orang lain akan melihat itu secara hukum itu korban. Tapi kalau dari diri kita nggak bisa. Artinya mas. Nah itu akan menjadi sebuah stigma buat orang lain. Akan menganggap orang tersebut udah jadi sampah kan gitu. Iya betul. Ya kan. Padahal kalau sekarang saya melihat orang-orang kena itu, mereka harus diselamatkan. Apa maksudnya? Oh iya. Jadi kan, karena saya pernah ada di posisi itu. Bagaimana rasanya untuk bangkit lagi, gimana rasanya untuk bisa dipercaya lagi, itu nggak gampang. Ya kan? Ketika saya ada di sini, melihat seperti itu, saya selamatkan. Gitu. Buat yang lain juga selamatkan. Karena mereka ini adalah korban. Ya enggak? Yang harus diselamatkan. Kenapa? Apalagi anak muda ini kan pada, waduh ini penerus bangsa ibaratnya. Betul. Kalau kita udah nggak ada kan yang mereka yang nerusin. Ya kan? Makanya dengan dunia silat ini saya senang. Kenapa? Saya bisa terinspirasi. Wah, makanya saya mau di sini. Ayo kita suarakan. Semuanya pada ikut latihan silat. Supaya apa? Buat anak-anak muda di sekolah-sekolah, di kuliah, di kampus semuanya, ayo ikut latihan silat. Silat. Buat apa? Biar sehat. Jangan narkoba. Iya, Jangan. karena apa? Kita mengalihkan fokus kita dalam masa-masa waktu kita ini untuk yang positif. Iya. Gitu. Betul sekali. Nah, Neng. Itu katanya ini, kata Semar Kata Semar. tadi Semar yang ngomong. Ini pasti tadi saya. Jadi memang serunya, maksudnya pengalaman dari Kang Sandi ini banyak hal-hal yang bisa diambil gitu ya. Nah, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya Kang Sandi ya. Ini kan Kang Sandi ini sudah mengenal nih dengan budaya yang ada di tanah Sunda, khususnya silat ya. Nah, rencana ke depan nih dengan budaya ini apa sih yang akan Kang Sandi laksanakan? Iya. Siap laksanakan ya. Siap laksanakan. Rencanakan. Kalau rencanakan, saya paling di sini kan datang sini, terus paling ya sebagai saya apa yang saya mampu. Saya sebagai artis, figur ya, saya ya udah menyuarakan. Kayak sekarang ini saya menyuarakan. Ya kan, menyuarakan supaya orang bisa ikut silat juga, anak muda bisa ikut silat. Ya itu yang saya mampu emang saya sebagai figur. Gitu kan, ya planningnya juga nanti sama guru Dende semuanya, yuk kita bikin kayak mungkin insya Allah gitu kan, safari silat buat anak-anak sekolah. Mantapnya Safari silat buat anak-anak sekolah, biar akhirnya anak sekolah ini jadi pengen belajar silat gitu, dan ditanamkan edukasi mengenai
bela diri, bukannya serang diri. Ah. Kan banyak orang tawuran nih, Betul. anak muda Betul. untuk apa? Ekspresi dia, gue lebih keren. Enggak, justru dengan kita belajar silat kita sadar untuk rendah diri. Benar enggak? Justru dengan kemampuan kita ini kita lebih kayak padi. Merunduk. Justru orang-orang yang tawuran begitu merasa wah paling keren gitu. Padahal Paling ini, weh kalau dia sendiri kabur juga. Gitu. Orang mana me, weh mas sendiri, teman-teman gua mana? Lari, kan gitu. Tapi kalau pesilat itu dia karena sudah tahu dirinya semuanya, dia tidak akan menyerang, dia tidak akan mencari apa namanya, lihat, woi gua enggak. Justru mereka tuh lebih, iya. lebih tenang, lebih sopan. Itu nanti biasa. Santunnya, tata keramanya, kepatuhan terhadap guru, cinta kasihnya, sayangnya. Itu loh sebenarnya. Iya kan? Iya. Jadi memang rencananya ke depan mah fokus untuk mengiklankan apa ya, menyuarakan Mensosialisasikan. Budaya. Salah satu kan termasuk dari seni dan budaya, yaitu silat. Ya memang serunya nih obrolan dengan Kang Sandi ini, cuman karena keterbatasan Kang Sandi segalanya. Iya benar. Nah, tidak terasa ini sudah 1 jam kita ngobrol Kang Sandi. Iya benar. Nah, ini untuk apa ya namanya? Terakhir nih dari Kang Sandi, ada pesan dan pesan nggak yang ingin disampaikan terhadap dulur-dulur Mandragon TV yang nonton video ini? Oh ya, buat dulur-dulur Mandragon TV yang nonton video ini, salam sehat, ya kan, stop narkoba, terus tetap semangat, belajar silat, biar selalu sehat dan punya kerendahan hati. Itu Pasnya. bener nggak ya? Oh iya bener katanya, yang juga bener. Iya ya, itu dia ya tadi obrolan kita dengan Kang Sandi Tumiwa nih ya, salah satu artis yang ada di Indonesia yang sudah terkenal ya, namanya malang melintang di dunia pertelevisian Indonesia pokoknya namanya. Jadi intinya untuk dulur-dulur Mandragon TV nih ya, khususnya orang Sunda khususnya manya atau daerah gitu, Kang Sandi orang Jakarta gitunya, orang Betawi, tapi dia mau gitu menyuarakan budaya-budaya khususnya dari tanah Sunda. Dan untuk yang di apa suku lain pun ya jangan malu, jangan sungkan untuk menyuarakan budaya-budaya yang ada di daerahnya masing-masing, kearifan lokal masing-masing. Jangan sampai kita tergerus oleh modernisasi. Pokoknya saya berdoa gini, bangkitlah kebudayaan yang luhur di Nusantara supaya selalu jaya dan menginspirasi dunia. Itu dianya intinya mah pokoknya mah jangan malu untuk berbudaya gitu ya. Iya, jangan malu untuk berbudaya. Justru katingali keren muncul aya namanya tingali Mang Arif make pangsi mak. Walah. Gagak kayaknya. Jadi jangan malu lah untuk berbudaya, dan juga jangan lupa jauhi narkoba ya, jangan sampai terjerumus ke dalam italah pokoknya jurang apa kayak jurang gitu. narkoba ya pokoknya mah jangan. Ujung-ujungnya nanti masuk jurang, masuk lubang. Nah, itu dia. Marip ada yang mau disampaikan? Mungkin satu, sayangi orang tua. Sayangnya orang tua. Selama mereka masih ada. Walaupun sudah tidak ada harus tetap sayangi. Tetap sayangnya, didoain terus. Kang Sandi ada lagi yang mau disampaikan? Ya udah itu aja. Udah itu aja. Udah kan ini. Ini bodyguardnya ada yang mau disampaikan? Oh iya. Silakan. Aduh, saya mata Kak. Silakan Kak. Jadi tampang boleh tua tapi sebetulnya jadi adik perguruan. Ya. Tidak ada. Tidak ada ternyata. Ya itu saja mungkin ya untuk Lurur Mandragon TV podcast sebenarnya podcastan sebenarnya dengan Kang Sandi Tumiwa ya. Mohon maaf nih bila benar ada salah kata, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal. Dan saya Aritalis, tukang nasi goreng yang sedang magang jadi host. Dan saya yang semangat. Sandi Tumiwa. Dan dari mana nih? Ini dari mana Pak? Depokan mana? Pancajawara Indonesia. Indonesia. Itu saja mungkin ya, mohon maaf bila benar salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.